Bagaimana cara kerjanya akal? Yang disebut-sebut di Quran itu bagaimana cara kerjanya? Kan Al-Quran suruh mengatakan afala ta'qilun, afala ta'qilun, lalu tiba-tiba ada orang yang mengajarkan bunuh akal. Itu kan nggak benar, ya. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka mempunyai kolbu yang mereka jadikan sebagai sumber untuk mereka berakal. Berarti akal dan kolbu itu berkaitan erat, ya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifatil ilmi ya rabbal alamin. Baik, ikhwah fillah, di kajian terbatas ini kita akan mencoba membedah kembali kitab Imamuna Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, ya. Banyak orang-orang membenci beliau, tapi mereka membencinya karena taklid pada gurunya, ustadznya. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus mengenal siapa sebenarnya dia, ya. Banyak yang mengira Ibn Arabi tidak bersyariat. Nanti kita coba lihat benarkah dia tidak bersyariat, ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Baliya bin Mukan, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wa Sayyidi Abdul Qadir, Sayyidi Abdul Hasan, Sayyidi Ibn Arabi, sahib hadzal kitab wa bisanina ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menghantarkan tentang man huwa Ibn Arabi. Siapakah Ibn Arabi? Apakah akidahnya? Nanti ada kajian khusus mengenai akidah Ibn Arabi berdasarkan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, insyaallah, ya. Bahwa dia la yakhruj min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dia tidak pernah keluar dari akidah Ahlussunnah dan Al-Jamaah, ya. Lalu bagaimana dengan tuduhan? Nah, kita sampaikan semua kritik terhadap Ibn Arabi, semua takfir dan penuduhan beliau sebagai zindik itu berasal dari Ibn Taimiyah, ya. Ibn Taimiyah awwalu man kaffarahu. Bahkan Ibn Taimiyah dengan pemahaman yang tidak tepat mengkafirkan Ibn Arabi, tapi mengatakan man syakka fi takfir, ya, Ibn Arabi faqad kafar. Sampai ada ungkapan-ungkapan begitu yang kemudian muncul dari Taimiyin, kelompok-kelompok yang mengikuti Ibn Taimiyah, dan ini menyedihkan sekali. Mereka tidak baca, hanya taklid kepada hasil bacaan Ibn Taimiyah. Dan taklid, bukankah taklid tidak boleh bagi mereka, ya? Kenapa kemudian dalam mentakfir Ibn Arabi kemudian mereka taklid kepada imamnya? Baca sendirilah, ya. Kalau nggak sanggup nih kita bacain, ya. Nggak sanggup, ayo kita baca sama-sama. Kalau mau dibacain ya kita baca sama-sama, ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan yaftah alaina, Allah bukakan tentang hakikat Ibn Arabi, ya. Dan saya juga sudah sampaikan sebelumnya bahwa beberapa penulis Ahlus Sunnah di negeri kita ada yang salah faham juga tentang beliau, sehingga menyebut Ibn Arabi sebagai Syiah. Maka otomatis orang yang bahas Ibn Arabi dianggap Syiah. Nah, nanti siap-siap Buya Asfi dituduh Syiah, Buya Al-Dami dituduh Syiah, saya dituduh Syiah. Nggak ngerti berarti dari Syiah itu apa. Syiah itu punya usul, punya furu. Ibn Arabi tidak pernah membangun akidahnya, membangun tasawufnya, syariatnya berdasarkan pemahaman Syiah, nggak ada, ya. Bahkan dia mengkritisi Syiah yang ada, mengkritisi Mu'tazilah, bahkan Asy'ariyah pun dikritik, ya, sebagian Asy'ariyah, ya. Nah, kita sekarang masuk insya Allah kepada bagian kalau sempat kita baca 3 fasal atau 2 fasal, ya. Yang pertama tentang an-nafs wal raja wal khauf. Kalau di sini fasal yang kedua, ya. An-nafs wal raja wal khauf ini tidak pembacaan harfan-harfan, tapi kita baca bagian-bagian terpenting saja. Wa qala, berkata Ibn Arabi, an-nafsu farsun jamuhun musarrahun mulajjamun muhayya'un lil rukubi fa in raqabtaha wa alqaita 'inanaha bi yadil aqli najawta wa in alqaita 'inanaha bi yadil hawa halakta
fakhtar li nafsik. Jadi beliau mengatakan an-nafs, jiwa, ini jiwa. Jiwa kita ini dia eksis karena ada tiupan roh ke dalam jiwa. Inilah kenapa jiwa itu ada. Ketika roh itu diambil, maka jiwa itu mati. An-nafs adalah kendaraan yang disiapkan untuk ditunggangi. Muhayya'un lirrukubi. Fa in raqabtaha wa alqaitaha inanaha wa alqaita inanaha biyadil aqli najauta. Jika engkau menungganginya dengan akal rasio, engkau akan selamat. Ini sekarang muncul ada orang yang mengajak kembali ke Quran Sunnah tapi meninggalkan akal. Itu salah kaprah. Al-Quran dan Sunnah itu menyuruh untuk mengedepankan akal. Karena akal lah cara untuk membaca Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada akal, Al-Quran Sunnah nggak bisa dipahami. Nah, orang-orang yang menghardik akal, yang menghina akal, yang menghina ulama-ulama yang menggunakan akal, mereka juga menggunakan akalnya. Nah ini lucu ya. Akal itu sesuatu yang diperintahkan Al-Quran untuk memakainya. Maka isti'malul aqli sunnatun min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam kalbumu. Kalbu itu yang bisa mengaksesnya akal. Lahum qulubu yaqiluna biha. Mereka mempunyai kalbu yang mereka jadikan sebagai sumber untuk mereka berakal. Berarti akal dan kalbu itu berkaitan erat ya. Jadi Ibnu Arabi ketika membahas akal itu selalu kaitannya dengan kalbu. Jadi kalau ada orang mau tinggalkan akal, ya salam. Jika ada ajaran yang mengajak kembali ke sunnah, mengajarkan kepada Al-Quran, lalu mengatakan tinggalkan akal, itulah yang menentang Al-Quran dan sunnah. Gak usah jauh-jauh, ya udah kita pakai Ibnu Taimiyah aja deh. Tadi kan kita bahas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau nulis kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, menolak pertentangan akal dan nakal, akal dan teks. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, Al-Quran itu adalah asasnya akal. Dan semua di Quran masuk akal. Prinsip awal Ibnu Taimiyah benar. Tapi Ibnu Taimiyah punya pemahaman sendiri. Bagi dia, pemahaman dia terhadap teks itu yang disebut masuk akal. Dan apa yang di akal-akal orang lain harus tunduk kepada pemahaman yang dia pahami itu. Itu aja masalah Ibnu Taimiyah, nggak ada lain. Konsep dasarnya dia oke dia. Nah, yang nggak oke itu ketika dia memaksakan, misalnya di Quran, summa stawa 'alal arsy, Allah bersemayam di atas aras. Dalam pemahaman akal Ibnu Taimiyah, Allah bersemayam di atas aras, turun dari atas ke bawah, benar-benar turun, tapi turunnya hanya Allah yang tahu. Benar-benar duduk, tapi hanya Allah yang tahu. Akal harus tunduk kepada itu akal versi Ibnu Taimiyah. Ya bolehlah. Dan dia tidak mengakui akalnya Ahlu Sunnah, Asy'ariyah, akalnya Mu'tazilah, akalnya Syiah, akalnya filosof. Ya nggak fair aja. Itu nggak fair ya. Ya dialog akliyah aja. Akal dengan akal. Jadi sebenarnya teks yang kita pakai sama dengan teks Ibnu Taimiyah. Yang berbeda adalah kemampuan akal kita yang berbeda. Dan jangan lagi ngomong, ente siapa bicara Ibnu Taimiyah? Lah, kita bisa ngomong balik, ente siapa? Batal-batalin mazhab, imam-imam mazhab. Ya? Tapi kan nggak jadi fair ngomong begitu. Ibnu Taimiyah insan, bashar. Ibnu Taimiyah itu manusia. Bisa dikritik. Kecuali dia seorang nabi, kita nggak akan kritik, kita nggak ngomongin lagi deh. Manusia biasa dia atau nabi? Ibnu Taimiyah. Manusia biasa, cuma dia orang alim. Karena orang berilmu pasti dikritik. Pasti dikritik. Kalau nggak siap jadi orang alim, kalau nggak siap dikritik, jangan jadi orang alim. Itu aja. Baik, ya. Wa in alqaita inanaha biyadil hawa halakta fakhtar li nafsik. Jika engkau menunggangi jiwa itu
bukan dengan akalmu, tapi dengan hawa, kecondongan hasrat negatifmu, halakta, engkau telah membinasakan dirimu. Fakhtar li nafsik, maka pilihlah engkau menungganginya dengan akal atau dengan hawa. Nah, menunggangi dengan akal berarti penunggang ini akal, tapi yang menungganginya kolbu. Itu alat kekangnya namanya akal. Kenapa kita mengatakan tadi bahwa akal yang dimaksud Ibn Arabi itu bersumber dari kolbu? Nah, inilah pasangannya an-nafsu wal-raja'u wal-khawf. Kata beliau, wa ma'aja'lika ainanaha fi yadil aql. Dengan engkau menjadikan kekangnya dipegang oleh akal, ij'al fi qadamaik mihmazain. Maka ada dua sayap, dua bekal, dua mihmazain, ya, yang mesti engkau pegang. Yang pertama ar-raja di sebelah kanan, yang kirinya al-khauf. Nah, raja dan khauf itu di akal atau di kolbu? Itu kolbu semua. Jadi akal yang dimaksud oleh Ibn Arabi itu akal yang dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard, ya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka berfikir, berakal dengan kolbunya. Lahum qulubun ya'qiluna biha, ya. Fa in affalta, ya. Fa in afalat inanuha yawman min yadil aqli, jika dia lepas sesaat saja, sehari saja dari kekangan akal, dari tunggangan akal, wa aradatil khuruj anit tariq yaminan aw yasaran, lalu dia ingin cenderung kepada hawanya, baik kiri, kanan atau kiri, maka apa yang harus dilakukan? Aktifkan khauf dan raja, ya. Fahfuz biha min ghairi al-janib alladhi malat ilayhi fa innaha bitawbi fa indama takhsha ad-darar fi nafsiha tahrub minhu fa yaddiha ila istiqamatiha ala at-tariq wa dhalika an taqif fa idha waqafat tamakkana minha al-aql fa akhadha inanaha bi yadi wa sara ala tariqihi, ya. Nah, itu penjabaran tentang cara kerja ar-raja dan khauf, ya. Jadi ketika ada nih, lihat ini mudaratnya lebih besar atau manfaatnya. Nah, itu nanti si akal dengan khauf dan roja'nya akan memilih. Jika dia lihat darar, tahrub, gitu kan di teksnya. Dia akan pergi, dia akan lari. Tidur lama, nonton lama, zikir lama. Mana yang bikin tenang? Tapi kenapa kok orang nggak mau zikir lama? ya kan? Nah, berarti kita belum pakai akal, udah sederhana aja. Makan banyak, nggak pernah puasa, sakit. Ini manfaat, kita bicara darar dan nafa. Kenapa kemudian orang udah tahu begitu, tidak mau berpuasa? Orang yang bangun sebelum orang-orang lain bangun, minimal subuh aja bangunnya. Kalau nggak bangun sebelum subuh, atau bangun di saat orang tidur. Orang-orang yang bangun di saat-saat itu lalu mengaktifkan kolbunya, dia akan punya kecerdasan yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang sekolah. Karena itu juga sekolah. Ya, sekolah rohani. Dan ajaibnya malam-malam itu gelombang suara tidak ada yang mengganggu. Jadi polusi itu tidak hanya polusi udara, ada polusi suara. Polusi suara itu diakui oleh pakar-pakar ilmu-ilmu kejiwaan, ilmu gelombang otak. Kita kalau tidur dengerin musik, itu bangun tidurnya akan capek, kecuali musiknya yang membuat slow. Dengerin nyanyi, bangun tidur sedih ntar. Lagunya isinya patah hati, kan? Jadi kalau tidur, kalau mau dengerin instrumen yang menggugah, yang membuat kita slow, bukan yang membuat kita banyak pikiran. Apalagi yang bikin rindu-rindu, ribet itu. Asyauku yut'ib. Kalau dulu
Dr. Falah, asyauqu yu'adzib katanya. Tapi dirindui. Rindu itu menyiksa. Kalau saya membahasakan asyauqu yuta'ib. Rindu itu membuat lelah. Capek sekali. Illa asyauq li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang bangun malam hari biar dia nggak lelah, banyak sholawat ke Nabi, rinduin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hilang capeknya. Ya, capek perasaannya berkurang insyaallah. Turuqul aqli, ya, halaman 11. Qala lil aqli tariqani, tariqun yastaqillu fi ma'rifatihi bi nafsihi. Ini ajibnya beliau memulai bab epistemologi. Bab tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sekarang masuk langsung kepada bab akal. Ada 4, masih ingat epistemologi, empirik, pakai panca indera, rasio, akal, eksperimen, percobaan, tapi masih sifatnya fisik. Eksperimen fisik melahirkan ilmu eksak, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu fisika terapan, ilmu pertukangan. Eksperimen ruhani melahirkan, jadi sama-sama zauq, sama-sama tajribah. Itu yang disebut mansara ala darbi wasala. Itu ungkapan sufi sebenarnya. Siapa yang tetap jalan, dia akan sampai. Ya. Eksperimen mencoba. Jadi kalau orang di lab kan masukin ini, jadinya apa? Kalau yang suka nonton film-film fiksi sains itu kan suntikin ke tikus. Ngapain ke tikus? Di dalam diri kita ini ada tikus. Coba suntikkan nama Allah. Apa jadinya nanti? Nah, dia akan membunuh monster di dalam ini atau minimal menjinakkannya. Ya. Coba mulai, ya, yang sudah talqin zikir kepada syekh manapun, ustadz manapun dalam thariqah yang sudah mengambil zikir khafi, mulai coba semalam 1000 aja. Nggak sanggup 1100 deh, tapi pelan-pelan. Terus, nikmat, walaupun tertidur. Salah satu keberhasilan orang zikir khafi, zikir qalbu, dia berzikir dan dia tertidur. Berarti benarlah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi rileks. Orang tidak bisa tidur kecuali rileks, benar nggak? Coba banyak kerjaan, bisa ngorok gak? Dan saya senang sekali kalau ada lagi khutbah, terus orang ketiduran. Berarti dia rileks. Menghibur hati sebenarnya, ya. Sebenarnya kesal juga sih. Cuma, saya ngobrol dengan ahli-ahli psikologi dan mereka mengatakan, itu bagus. Orang yang tidur lagi belajar, sebenarnya dia sedang aktif, matanya kan nggak aktif, tapi telinganya akan aktif. Jadi jangan heran kalau ada orang ketiduran, terus ditanya bisa jawab. Gitu. Itu bukan wali, biasa aja, santai aja, ya. Teman-teman kita dari dulu banyak begitu kok. Kawan saya udah berapa orang begitu, dan dia bukan wali, ya. Wali murid iya sih. Wali santri. Lil aqli tariqani. Akal punya tariq. Berarti boleh berbicara tentang bab kedua. Bab tentang rasio. Lil aqli tariqani. Pada akal itu ada 2 jalan. Nah, jadi akal itu bagaimana cara kerjanya akal? Yang disebut-sebut di Quran itu bagaimana cara kerjanya? Kan Al-Quran suruh mengatakan afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengajarkan bunuh akal. Itu kan nggak benar, ya. Akal itu boleh tidak diaktifkan sesaat supaya yang kemudian disebut mati maknawi, tapi nggak boleh membunuh akal. Nah, ini 2 hal yang berlainan itu, ya. Nah, kita akan memilah-milah hal-hal yang berlainan itu. Nah, akal adalah instrumen yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu diaktifkan dalam Al-Quran, ya. Maka jika ada seorang sufi mengatakan istirahatkan, tidurkan akalmu, itu bukan berarti dia tidur. Justru itulah awal akal itu bangkit. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu pada dasarnya dia tidur. Jika dia mati baru dia sadar. Jadi kalau guru kita bilang coba buang akal dulu, bukan berarti buang akal beneran. Ya, itu maksudnya adalah matikan dirimu sebelum
mati. Ya, kita memandang akal sebagaimana kita berusaha ya, seperti Rasulullah mengajarkan. Walaupun kita nggak yakinnya amat 100% bisa mengikuti Rasulullah, nggak sanggup. Ya. Makanya di Quran, di Sunnah, misalnya dalam hadis, Nabi selalu mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku usolli. Tidak ada sallu ka salati. Salatlah kamu seperti salatku. Ini penjelasan Imam Nawawi. Ini bukan Ar-Razi yang menjelaskan. Ya, saya cuma minjam Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi memberikan sebuah pesan yang luar biasa. Ini dahsyatnya Imam Nawawi. Bukan salat seperti Nabi yang dituntut, tapi sejauh mana engkau memandang Nabi. Baru seseorang itu disebut khusyuk, usul ilallah. Inilah yang kita sebut rabithah. Salatlah kamu kama ra'aitumuni, seperti kamu memandangku. Digunakan bukan nazara tapi ra'a, karena ra'a juga berarti pandangan mata, tapi juga berarti pandangan alam bawah sadar. Jadi mungkinkah di zaman ini, di zaman Rasulullah sudah wafat secara fisik, kita merasakan seakan dipimpin oleh Rasulullah dalam sholat? Mungkin. Ini yang disebut rabithah Muhammadi, rabithah kepada Nabi Muhammad. Makanya saya mengatakan, saya meleburkan thariqat saya kepada Muhammadi. Karena kita kemudian diajarkan Rasulullah berrabithah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya terima juga dari masyaikh-masyaikh saya. Yang mengajarkan ini mursyid-mursyid kita Naqsyabandi, mursyid-mursyid kita Samani, mursyid-mursyid kita di Khidriyah. Sama, ajarannya sama. Nggak jauh beda. Ya. Ada salah satu guru kita di Payakumbuh, namanya Abu Yamasri. Itu kalau sholat, apa kata beliau? Kalau engkau sholat, seakan-akan diimami sang guru besar, Al-Muallim Al-Akbar, Sayyidina Muhammad SAW. Seakan-akan engkau dipimpin oleh guru besar. Kalau bahasa kampungnya, gugu godang. Guru godang. Guru besar Rasulullah SAW. Kalam ini kan terjemahan dari hadis Nabi. Kama ra'aitumuni usolli, seperti engkau melihat aku sholat, sama persis, nggak jauh beda. Jadi rabithah itu syirik nggak? Nggak ada kaitannya dengan syirik. Rabithah itu adalah mahabbatu al-ummah linabiyihim. Itu cintanya umat kepada nabinya. Itu yang kita sebut rabithah al-Muhammadi. Jadi jangan kemudian saya dituduh buat thariqat baru, keren amat Ar-Razi buat thariqat baru. Bid'ah, nggak ada thariqat baru. Thariqat itu sebenarnya thariqat lama. Thariqat itu semuanya thariqat lama. Itu thariqat Nabi Muhammad. Dan beliau adalah nabi yang paling awal, ya. Awaluhum nabiyyan wa akhiruhum rasulan. Itu ada di Baihaqi, ada di Abu Nuaim. Kok ada orang aswaja nggak ngerti, itu kan aneh. Akulah nabi pertama, tapi rasul terakhir. Nah, itu aneh tuh. Kita sesama ahlu sunnah agak prihatin ya. Dan orang gak bisa membedakan sebagian antara ilmu Allah dengan makom nubuat, itu lain. Ilmu Allah, saya duduk begini, antum mendengarkan taklim ini, baik secara offline ataupun online, itu dalam ilmu Allah semuanya sama. Allah sudah, kita duduk begini, Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu sama, dalam ilmu Allah sama. Ilmunya qadim. Tapi beliau diciptakan sebagai Nabi, pertama, itu yang pertama, lain, bukan qadim. Siapa yang ngomong begitu? Imam Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Masa Ahlus Sunnah nggak baca ini, kan lucu. Berhenti aja jadi Ahlus Sunnah. Ya. Berhenti aja ngaku sebagai Ahlus Sunnah. Masa kitab Khasa'is Al-Kubra nggak paham? Di Barzanji aja beres ya kan? Di kitab-kitab, semua kitab-kitab untuk kita pakai sholawatnya sudah ada semua. Ya? Itu di Barzanji tuh, Barzanji ya. Bitaqaddum al-awwaliyah. Masa nggak ngerti kan? Lucu. Tapi ya sudahlah. Nah ini pelajaran hebat. Wah ternyata santri kah atau yang disebut kiai kah,
memang edukasi tentang Nur Muhammad, kajian nubuat itu belum begitu ramai. Insya Allah ke depan kita akan ramaikan kembali kajian Nur Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dari kecil alhamdulillah juga bertalaki dengan masyayikh ilmu-ilmu ini. Kita berharap teman-teman para asatidz, para masyayikh menghidupkan kali kajian ini. Nggak usah malu-malu lah. Nggak usah dengerin kalau ada orang ngomong Nur Muhammad itu kajian Majusi. Ya kan ada di seberang ya, ngomong Nur Muhammad itu Majusi. Ya salam. Ya. Dan saya berulang lagi mengatakan bahwa yang pertama kali bahas ini generasi pertama di dalam Islam. Ya. Sahabat tabi'in. Dan yang paling kuat riwayatnya kepada Sa'id bin Jubair, murid daripada Abdullah bin Abbas. Ya. Baik. Tapi kita tidak sepakat kalau orang mengatakan Nabi bersabda, ya, la dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Ini kalamnya benar, tapi bukan hadis Nabi. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Maknanya benar, tapi ini bukan hadis Nabi. Karena Allah mengatakan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berfikir? Maka la dina liman la aqla lahu. Kalau orang tidak berakal namanya apa? Gila. Orang tidur lagi berakal nggak dia? Enggak. Orang apa tadi? Mabuk. Mabuk karena khamar, gila. Apalagi mabuk karena cinta kepada Allah. Kan ada yang disebut wali majzub. Itu bukan gila. Itu orang lagi kasmaran kepada Allah. Nah, orang-orang ini rufi'a al-aqlu, rufi'a al-qalam anhum. Hukum tidak berlaku kepada mereka, ya. Nah, akal ini dalam terjemahan lama itu ada yang menerjemahkan ide, ada yang menyebutkan rasio, ada yang menerjemahkan pikiran. Tapi kembali kepada makna asalnya, al-aqlu iqalun. Akal itu sesuatu yang mengikat. Makanya benarlah lafaznya Ibn Arabi, dia kembalikan ke makna dasarnya. Jiwa ini siap dikendarai, kekannya adalah akal. Akal yang akan mengekang, ya, yang kemudian mengendarainya itulah qalbu. Ya. Walil aqli wa qala lil aqli tariqani, halaman 11. Akal itu punya dua cara, dua metode dalam memperoleh pengetahuan. Ini disebut kalau epistemologi rasio. Bagaimanakah cara kerja rasio, akal, pikiran? Ada dua. Tariqun yastaqillu fi ma'rifatihi bi nafsi. Metode pertama adalah metode yastaqillu fi ma'rifatihi bi nafsi. Akal itu berpikir lalu dia mengerti. Dia berpikir lalu dia tahu. Ini yang disebut I think I'm exist. Saya berpikir, maka saya ada. Itu kan filsafat siapa? Descartes ya? Descartes seingat saya. Tapi Descartes ini kan orang Prancis ya? Atau sekitar itulah, Prancis itu Jerman. Dia di zaman itu sudah mampu baca teks-teks Ghazali. Dia mampu berbahasa Arab. Begitu beberapa keterangan kita dengar. Apa artinya? Ditemukan ada beberapa buku pertemuan antara epistemologi Ghazali dan Descartes. Saya pernah dapat buku itu dan ada dalam bahasa Perancis dan Inggris. Ya. Jadi ada orang nulis tentang pertemuan akal antara Ghazali dan Descartes. Ada orang bacanya Descartes, itu kurang pas ya. Descartes itu spelling Indonesia. Ya, yang benar Descartes. Agak sulit juga sih pakai R-nya itu, R-nya ghain. Descartes. Ya nanti kita belajar baca Prancis lagi lah. Saya juga udah lama nggak membaca teks seperti itu. Nah, Descartes ini atau Descartes, dia mengatakan aku berpikir aku ada. Ini dia yang pertama itu. Ghazali mengatakan engkau berpikir, maka engkau akan mengetahuinya. Sama kan?
Bahkan Ghazali mengatakan pengetahuanmu tidak cukup dengan berpikir, harus ada eksperimen. Itulah muncul kalimat man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan dalam berpikir itu, tidak terjun langsung, dia cuma berteori, dia belum betul-betul mengerti. Maka akalnya Imam Ghazali sudah lebih lanjut lagi daripada akalnya Descartes. Kira-kira begitu. Padahal masanya lebih dulu Ghazali. Bismillah. Umum ya? Agama rusak gara-gara mendewakan perasaan, terlalu baper dengan rasa sehingga menimbulkan rata-rata agama rusak akibat mendewakan perasaan, terlalu baper dengan rasa sehingga menimbulkan akal yang salah. Oke. Enggak, itu gagal paham aja. Tasawuf itu tidak pernah dia bertentangan dengan akal, karena mereka beda jalur. Akal juga tidak boleh kemudian cross, dia kemudian nyimpang, dia nyebrang ke wilayah tasawuf. Jadi tasawuf wilayahnya disebut makulat. Akal, maka objeknya disebut makulat. Apa yang disebut makulat? Objek-objek yang layak difikirkan. Apa yang layak difikirkan? Sesuatu yang bisa dianalogkan, sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera, yang bisa diterka-terka dengan pikiran, diangka-angka, dan segala macamnya. Jadi ada yang berkaitan dengan alam nyata, ada yang bermasuk kepada alam khayali. Coba angka. Angka 2 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, itu linker. Coba 2 Romawi. Kebayang 2 Romawi? II. Atau garis 2 gitu. Dalam bahasa, dalam angka Arab, numerik Arab, 2 itu apa? Beda lagi. Ya. Coba ambil 2 ini tadi yang di Romawi, terus yang lihat orang Arab, yang kebayang orang Arab itu berapa? 11. Berarti angka bukan itu simbol. Ini orang misalnya ada 15, 20. Ditulis 20. Apakah orang itu yang angka ini? Simbol. Ini simbol yang menyebutkan angka orang. Itu sebabnya dalam kitab Asy-Syifa Ibnu Sina, saya dulu waktu, alhamdulillah diizinkan Allah, waktu ngajar S2 di UIN, yang Usuluddin, kita bedah kitabnya Asy-Syifa. Bagian ilahiyat, bab ketuhanan. Kata orang Turki ilahiyat, ya. Ilahiyat tak ilahiyat. Ya. Bagian ketuhanan itu paling ajib. Jadi itu syifa tertinggi. Bagi Ibnu Sina, pengobatan tertinggi bukan kedokteran praktis, tapi benerin dulu konsep dia bertuhan. Itu baru orang sembuh tuh, orang sehat tuh. Ibnu Sina tuh. Apa kata dia? Alam itu ada yang tabi'i, fisik, ada yang metafisika. Meta itu artinya ba'da. Bahasa Arabnya wara'at tabi'ah. Wara'at tabi'ah atau ba'dat tabi'ah. Setelah alam nyata, alam fisik, bahasa sananya meta fisik. Wara'at tabi'ah. Itu. Ma wara'at tabi'ah. Jadi itu terjemahannya dari kitab itu. Dari kitab. Dan perlu kita sadari, filsafat Yunani itu sudah nggak ada, kecuali dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena teks-teks Yunani itu sudah diberanguskan di masa-masa kegelapan. Ya, lalu kemudian mereka lari ke Turki, lari ke Yordan. Maka di Yordan kan ada tempat semacam teater. Bangunan-bangunannya persis seperti Yunani. Jadi mereka itu pelarian-pelarian dari Yunani. Dan terakhir di Alexandria. Di Alexandria, Yunani, di Yordan dan di Turki, itu ada 3 tempat yang semuanya menduplikasi kota Athena.
persis sama. Itu dulu orang-orang yang terjajah, mereka melarikan diri. Jadi bagi orang Yunani lama, biarlah kami melarikan diri daripada hidup damai, makan banyak, tapi akal kami disiksa, akal kami dijajah. Jadi ada kebahagiaan akliyah yang tidak ada di negeri-negeri yang mereka kita sebut diktator di zaman itu ya. Tahu sudah. Gak apa-apa dah. Udah jarang olahraga jadi keringatnya dari sini. Baik. Nyambung nggak? Pusing nggak? Ya. Coba lihat. Ini tangan, ini berapa nih jarinya? 5. Coba bayangkan 5 rumah. Oke? Tulis 5 pakai akal, pakai bayangan. Sudah? Oke. Ini jari fisik atau non fisik? Ini fisik. Terus kita sebut 5, dia menjadi khayali. Maka khayali yang dimaksud dalam ilmu akliyat bukan khayali versi orang awam. Semua yang bukan lagi di alam ini itu masuk khayali. Oke? Tapi ada khayali rendahan, khayali yang yang mengulang bentuk-bentuk alam ini ke alam sana. Contohnya, coba kalau saya banyak duit, saya beli rumah, saya beli mobil, itu. Jadi dia khayalinya rendahan. Ini yang disebut amaniyah. Tulul amal. Tulul amal namanya. Panjang angan-angan. Yang disebut zuhud level 1, dia cut bagian ini. Itu zuhud level 1. Ini disebut mematikan diri sebelum mati. Itu dia. Nyambung? Baik, kita lanjut pelan-pelan ya. Pak Syam udah lama soalnya kan. Udah lama gak kuliah ya. Ya ini, orang ngomong ini dulu gak perlu kuliah. Mereka di majelis-majelis begini. Ya. Kalau di Paris, di kafe-kafe. Jadi saya dulu waktu ke Paris itu nanya ke teman-teman, di mana sih tempat dulu filosof-filosof nongkrong itu? Pengennya nongkrong situ. Kalau orang-orang NU kan kita di surau, di pesantren, namanya tabarukan, ngambil berkah. Kalau saya kan nggak mungkin juga ngambil berkah tabarukan kan. Namanya ini aja. Kongko tapi semacam penelusuran sejarah, secara modus. Padahal pengen jalan-jalan. Tapi emang seru, asik. Jadi kita mencoba duduk-duduk. Dan di sana emang nyaman, sampai jam 2 malam ngobrol itu nyaman. Ya. Emang dibuat suasananya itu nyaman. Tapi tepi jalan, tapi tidak polusi. Ya. Ada dan dingin. Makanya orang sana itu pakai ridanya bukan di sini. Di sini ya. Itu bukan gaya-gayaan, emang kebutuhan. Di Indonesia dipakai ya, salam. Ini orang pakai style Prancis, style subtropis, pakai di sini. Shock culture ya. Angka-angka itu dia masuk antara, jadi ada yang disebut khayali antara metafisika murni dengan fisik murni. Ini fisik murni semua. Fisik murni. Nah, antara itu ada alat instrumen untuk mengkomunikasikannya. Nah, itulah kemudian muncul ilmu matematika, qiyas, mantik, grammar, itu semua masuk di wilayah itu. Paham di situ ya? Jadi kenapa harus ada ilmu mantik? Jadi kalau orang mengharamkan mantik, dia nggak ngerti mantik sebenarnya. Kalau dia paham mantik, nggak bakal mengharamkan mantik. Apalagi mengharamkan filsafat. Apa dosa filsafat? Apa dosa filsafat? Toh orang beragama juga ada yang nakal kok. Orang beragama juga ada yang sesat kok. Wajar dong di filsafat ada orang sesat. Makanya Ghazali nulis tahafut falasifah. Imam Ghazali nggak nulis tahafut falsafah. Tahafut falasifah. Kerancuan para filosof. Orangnya. Bukan filsafatnya. Itu adilnya Ghazali itu. Ghazali nggak ngomong tahafut falsafah. Oknum
Ini kan lagi rame bab oknum nih ya. Ya. Betul, jadi oknum filsafat, oknum yang berfilsafat ini yang bermasalah. Kita nggak anti falsafah. Kenapa kita tidak anti falsafah? Saya sudah sering sampaikan, annal falsafata muttasilah asaniduha ila ba'dil anbiya. Ternyata filsafat sebagian sanadnya nyambung kepada sebagian para nabi. Yang kurang ngerti dan gak percaya, silakan cek lagi kitab Al-Milawanihal jilid 2. Ya, kalau di Milawanihal Darul Kutub masih jilid 1. Nanti ada satu bagian Al-Falsafah. Nanti kita bedah di sini insya Allah. Ya, kita bedah insya Allah. Bahwa ternyata Sokrates gurunya Plato, Plato gurunya Aristo. Sokrates ini berguru kepada murid-murid atau komunitas yang menemukan teori matematika murni, falsafah matematika, yaitu siapa? Yang Pitagoras. Kita kan nyebut pita ya, salah itu pakai tha. Pitagoras. Ini versi Arabnya. Kalau versi Sundanya pi. Pitagoras. TH itu bacanya tha. Pitagoras. Dan saya kaget kok ada anak kedokteran baru hijrah, anak biologi baru hijrah, anak-anak eksak nih baru hijrah, terus mengharamkan filsafat. Ya akhi, haramta asla ilmik. Dia mengharamkan basic ilmu dia, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu arsitek, bahkan ilmu politik. Itu semuanya adalah ilmu yang ada dari guru-gurunya Sokrates ini, Pitagoras, dan lain-lain. Dan Pitagoras, dia punya amalan, tidak berpuasa hampir tiap hari, tidak makan hewan bernyawa, jadi setiap hari vegetarian, bahkan tidak makan buah-buah yang gasnya tinggi. Contohnya gas tinggi kayak di sana nggak ada duren, sejenis kacang-kacangan. Untung zaman itu nggak ada duren di dia ya. Kalau nggak, saya mungkin nggak makan duren nih. Saya kemudian cari-cari tahu, ini Pitagoras ini kok dia amalannya lebih daripada seorang zuhud, rahib, bahkan sufi. Ternyata Pitagoras pernah berinteraksi dengan Sayyidina Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Jadi pernah berguru kepada Nabi Sulaiman, bayangin coba. Maka nanti baca tuh di kitabnya Al-Milawanihal Asy-Syahrastani yang nulis ulama kita loh, ahli sunnah. Apa kata beliau? Salah satu uniknya Pitagoras, dia bisa mendengar suara atau bahasa planet-planet. Jadi kalau bintang, bulan ngomong tuh dia ngerti. Kira-kira gimana tuh? Ya wajar, orang udah kayak malaikat. Dia bukan malaikat, tapi kayak malaikat. Maksudnya gimana? Manusia normalnya makan, minum. Pitagoras sepertinya tidak menikah juga kali ya, wallahu alam. Mungkin dia jomblo kali ya. Mungkin dia sudah pernah menikah terus meninggalkan. Ya, tetap tidak sempurna. Yang sempurna Nabi Muhammad, beliau menikah, beliau puasa, beliau juga berbuka, beliau punya anak, itu yang sempurna. Tapi ini loh, ada model-model begini, Pitagoras. Jadi kalau sekarang ada torikoh-torikoh begitu ya maklum lah. Berarti dari jalur Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman istrinya 400. Kenapa muridnya begitu ya? Heran saya ya. Cuma memang tidak ada riwayat mengenai beliau menikah atau gimana ya, wallahu a'lam bishawab. Maka kajian-kajian akal itu bukanlah kajian orang Yunani saja. Itu adalah kajian ajaran para nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam. Maka bagi saya tidak fair mendiskriminasi, itu istilahnya benar nggak? Apa membuat pemisahan ilmu agama, ilmu umum, dikotomi, sahih. Tidak benar kita kemudian melakukan dikotomi antara al-faslu baina ad-din. Udahlah, ini kan lucu.
Giliran saya ngajak, ayo kalau politik praktis serahkan ke ahlinya. Kalau ajaran akhlak politik kita boleh lah ngomong di atas mimbar, tapi politik praktis jangan ngomong. Kita dibentak, ente memisahkan agama dan filsafat, agama dan politik. Nah, siapa yang bisa misahin? Justru dia yang misahin antara filsafat dan agama. Bagi kita ini tidak terpisah. Ini dua hal yang perlu kita pelajari dua-duanya, ya. Baik. Nah, jadi akal objeknya disebut dengan ma'kulat. Rasio, maka objeknya disebut sesuatu yang rasional. Jadi jangan lagi ngomong, oh nggak logis. Nggak logis itu bahasa orang hukum atau bahasa orang mantik. Kalimatnya, strukturnya tidak bagus. Kan ada namanya had saghir, had kabir gitu. Premis 1, premis 2, kesimpulannya nggak nyambung. Ini yang disebut tidak logis. Jadi tidak logis berarti struktur kalimat yang digunakan kalau dipecah-pecah bermasalah. Orang ini wajib belajar logika atau mantik. Mau logika ala barat, logika ala yang ada dalam ajaran Islam itu sama. Hasilnya nanti akan muncul kalimat-kalimat yang gampang dicerna dan masuk akal gitu. Nah, itulah ilmunya orang-orang yang bisa berdebat. Nah, kan ada orang pinter ngomong doang, pinter bentak-bentak doang, ada kan? Coba kita kan nonton tiap hari itu, yang bisa bentak-bentak aja, nggak nyambung. Jadi kalau disebut tidak logis dengan tidak rasional, beda. Tidak rasional berarti akal tidak dapat menangkap pesan darinya, tidak dapat menangkap meaning dari objek itu. Itu disebut dengan tidak rasional. Bahasa Inggrisnya irrasional. Irrasional. Ghair ma'kul bahasa Arabnya. Ghair ma'kul. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Lain dengan fauqal akal, wara'al akal. Itu lain. Metafisika itu ada yang dapat dicapai oleh akal, ada yang di atas kemampuan akal. Nah, untuk mengatasi itu, datanglah kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina. Teori mereka mirip tapi berbeda pada ujungnya, tapi intinya sama. Mereka kemudian membagi ada namanya akal mustafid, akal yang dapat mencapai makna. Ada akal fa'al, akal aktif. Itu dibedakan. Imam Ghazali menerima istilah ini lalu dia islamkan. Jadi itu istilah disyahadatkan oleh Imam Ghazali. Jadi teman-teman sudah aman kalau kita baca filsafat lewat pintu Ghazali. Kalau yang tidak sanggup berjibaku sendiri. Tapi kalau yang sudah mandiri boleh buat pintu sendiri. Silakan. Nggak usah kemudian bilang pintu Imam Ghazali memundurkan umat Islam. Kurang ajar ente namanya. Ya. Ayo sini kita diskusi. Di bagian mananya Imam Ghazali mengundurkan umat Islam? Boleh kita uji. Jangan-jangan pikiran dia yang memundurkan umat Islam. Kalau mau maju, jangan cari kambing hitam. Kalau mau maju, cari jalan keluar. Ini ciri-ciri orang yang benar. Ya, besok kita bantai kambing ya. Ini kan biasa nih tabiat-tabiat syaitaniyah. Hati-hati. Setan ketika dia terusir dari surga, dia mencari kambing hitam loh. Ini Bani Iblis. Kalau Bani Adam nggak begitu. Bani Adam mengatakan Rabbana zalamna, kami yang salah. Ngapain kemudian menyalahkan Ghazali? Ya. Membaca filsafat lewat pintu Ghazali justru lebih aman dan lebih maju. Karena Ghazali tahu kesalahan Al-Farabi Ibnu Sina. Ya, ini yang nggak dibaca orang. Saya yakin mereka nggak ngerti juga tuh kritik Ghazali terhadap Ibnu Sina dan Al-Farabi. Apa kata Ghazali? Ghazali ini kan anti taklid ya. Walaupun dia mengatakan taklid itu boleh untuk orang awam, tapi tercela bagi orang-orang yang alim, berakal. Ibnu Sina Al-Farabi hanya taklid kepada Aristoteles. Aristotle gitu bisa juga dibaca begitu. Kalau dalam kitab sih ditulisnya Aristu atau Aristoteles di kitab. Benar ya, Dr. Fala ya? Sahih? Kalau enggak, kritikan ya.
Kritiknya nggak usah bilang antum saya ini apa gitu. Ya bilang aja nggak apa-apa. Baik. Jadi Ghazali mencoba membangun kesadaran, ente kalau berfilsafat hidupkan lagi dong semangat filsafat yang sebenarnya, yaitu tidak taklid. Kok malah taklid lagi ke siapa tadi? Aristoteles. Dan makanya kita mendengar Al-Farabi, gelarnya apa? Al-Muallim Ats-Tsani, the second teacher, guru besar kedua. Guru besar kedua. Setelah siapa? Pertama Aristo. Apa kata Ghazali? Farabi ini istilahnya juga banyak yang keliru. Contoh, kita tidak pernah menggunakan istilah jauhar kepada Allah. Jauhar artinya zat. Yang boleh hanya sebut zatullah. Ini versi Ghazali. Tapi Al-Farabi menulis jauharuhu, jauhar Allah. Ini yang dikritisi oleh Imam Ghazali. Tapi saya memaklumi itu kenapa Al-Farabi mencoba menerjemahkan. Dia baru sanggup istilahnya sampai di sana. Karena dia tidak seorang teolog, dia tidak menemukan kalimat yang pas. Jadi bagi saya itu tidak masalah. Untuk zamannya, kita ikuti pola yang sudah disebutkan Ghazali. Ya. Yang Ghazali yang dipakai, bukan yang Farabinya. Jauhar itu kan inti dari sesuatu subjek. Ada subjek, intinya itu disebut dengan apa nyebutnya? Hakikatnya, esensinya, mahiyahnya. Tapi belakangan mahiyah sudah jadi istilah sendiri, ya, dan lain sebagainya. Hakikoh sudah sendiri juga, walaupun mahiyah itu hakikotus syai' maknanya. Kok jadi bahas filsafat ya? Hah? Ya, biar nyambung sama ini. Jadi, kuliah filsafat jadi. Ya, sesat sudah kita nih ya. Kata kawan, tambah sesatnya Ar-Razi nih, bahas filsafat ini. Ya. Kalau membahas akal sesat, silakan buang ayat-ayat yang menyuruh kita menggunakan akal. Berani nggak? Dan ternyata tidak ada kitab suci di alam semesta yang paling banyak mendorong akal supaya aktif kecuali Al-Quran. Coba cek semua kitab suci yang pernah diyakini. Tapi aneh, hari ini kok ada orang yang beragama Islam yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pesan meaning yang ada di Quran Sunnah dia tidak paham. Ya, lagi-lagi taklid lagi. Jadi gimana cara kerja akal? Yang pertama, dia berpikir dengan caranya sendiri, lalu dia mencapai. Nah, ini yang dilakukan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu belajar filsafat cuma setahun, murojaah 2 tahun, menulis ke tahun ketiga. Jadi kayak skripsi. Ya kan? Benar nggak? Ya. Dr. Fala dan Buya nggak usah sebut lah. Maaf ya. Tesis nggak jadi katanya. Stele DO. Ini belum nih, gimana ceritanya? Ya, ini kalau belum beres kita kerjain terus ya. Nah, yang kedua, cara kerja akal, jika dia tidak sanggup menemukan polanya sendiri, bahannya sendiri, instrumennya sendiri, maka dia meminjam yang lain. Ya, wa tariqun la ya'rifuhu illa bidilalati ghairi. Nah, apa objeknya? Objek untuk mengetahui sesuatu yang rasional itu bisa dengan yang metode pertama. Tapi Allah bisa nggak dikenal dengan akal? Kalau wujud Allah bisa. Wujud itu berarti Allah ada atau tidak, pencipta ada atau tidak. Pakai akal cukup. Tapi bagaimanakah sifatnya Allah? Bagaimanakah cara berkomunikasi dengan Allah yang disebut ibadah? Ini tidak sanggup akal mendapatkannya. Nah, disinilah hancurnya falsafahnya Mu'tazilah menurut Ibnu Arabi.
Ya, jadi Mu'tazilah itu mengatakan akal tanpa wahyu sanggup beribadah, bahkan wajib menyembah Allah, dan dia tetap berdosa kalau dia musyrik. Mu'tazilah ini maksudnya benar, tapi ternyata prakteknya nggak benar juga, nggak adil kan? Kan nggak adil. Akal ini tidak tahu cara komunikasi dengan Allah, gimana dia mau beribadah? Akal itu hanya sanggup membuat analog. Jika kursi ini, meja ini ada yang membuatnya, apalagi alam semesta. Jadi akal ini hanya sanggup mengisbat sifat. Sifat yang basic, yaitu wujud. Nah, itu. Nyambung? Tapi gimana caranya untuk berkoneksi dengan dia, berkomunikasi dengannya? Akal nggak sanggup. Maka akal perlu yang lain. Ini yang disebut wahyu. Ini yang disebut wahyu. Jadi ada dua metode akal. Maka yang wahyu itu pun itu bagian dari akal. Namanya akal tafwid atau akal taslim. Akal menyerahkannya kepada wahyu. Menyerahkan. Jadi akal kita ini disebut akal minor. Sedangkan wahyu itu akal akbar. Al-aql al-akbar. Itulah sebabnya kenapa Al-Farabi ketika bertemu ini kan antara ide filsafat dengan wahyu, Al-Farabi itu berusaha untuk mencoba mencari titik temunya. Ketemulah istilah akal fa'al, akal awal, akal dua, akal satu, akal tiga, sampai 7, sampai 9, sampai 10. Ibnu Sina menyebutkan 10, dia menyebutkan 9. Kita nggak perlu menyebutkan berapa jenis akal, karena nanti yang 10, 9 itu dia analogkan dengan tata surya. Dia analogkan aja. Akal satu seperti matahari, dialah akal satu yang menerangi gitu. Berkaitan. Nah, kita nggak menggunakan istilah seperti itu. Cuma supaya tahu aja. Supaya tahu. Akal satu, dia tunggal. Kenapa dia satu? Karena la yasdur illa minal ahad, fahuwa wahid. Jadi akal satu, akal yang pertama, dia cuma satu, tunggal. Karena dia berasal dari yang maha tunggal. Allah SWT. Itulah yang disebut kemudian oleh Imam Ghazali dengan istilah-istilah ruh kah, gitu. Tapi Imam Ghazali lebih mengambil istilah yang ke-10. Jadi akal yang terakhir disebut akal fa'al. Akal fa'al ini akal aktif. Inilah yang disebut malaikat Jibril. Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali mensyahadatkan istilah-istilahnya Al-Farabi. Ini yang akal fa'al ini. Kita di sini ada akal. Akal ini dia harus dilatih sehingga dia muncul satu aktivitas yang disebut istifadah. Maka akalnya punya pangkat namanya akal mustafid. Akal yang mampu mengambil faedah. Jika akal ini dilatih terus berkontemplasi, berzikir, membersihkan daripada waswas, syak, penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit cinta dunia, maka si akal akan mampu berkomunikasi dengan akal fa'al. Gitu. Inilah cara Al-Farabi menjelaskan proses kenabian. Gitu. Jadi para nabi dan para filosof, bedanya kata dia, kalau filosof dia mencoba mencari semampunya, baru ketemu fa'al. Kalau nabi, akal fa'al itu yang turun kepadanya. Sehingga ada asumsi bahwa Al-Farabi ini mengatakan lebih keren filosof karena dia nyari. Kalau bagi saya enggak, lebih keren yang didatangi, berarti orang ini spesial. Kenapa dia spesial? Karena dia sudah sanggup memutus dirinya dengan alam. Sehingga akal fa'al mampu berkomunikasi dengannya. Ya? Ya, murid-murid itu nanti pembahasan setelah ini. Nanti ada di sini. Di halaman 13-nya. Oke? Siap dilanjutkan? Nah, refill dulu. Oh, kayaknya udah mau habis nih. Ya. Kelas. Biar. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Wa sallim.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, taruh sini aja. Baik, lanjut. Jadi lebih tinggi yang mana? Yang pertama, akal mampu mengenalnya sendiri, atau yang kedua, akal tidak sanggup sendiri, tapi kemudian dia dibantu dengan yang lain. Tunggu dulu, yang kedua ini dua jenis. Yang satu, ini yang kedua itu ya, akal dibantu oleh selainnya. Yang pertama, para anbiya ini langsung dibantu dengan wahyu. Jadi akalnya langsung mengakses dengan wahyu. Oke. Yang kedua, selain para anbiya, selain anbiya ini juga ada tiga. Satu, aulia. Dua, uqala. Tiga, awam. Juhala. Jadi yang pertama siapa tadi? Aulia. Aulia karena dia mewarisi konsep kenabian, maka ruhnya, akalnya masih sanggup mengakses itu. Disebut ilham. Jadi akalnya terbantu oleh ilham. Uqala ini kita sebut ulama, pemikir, cendekiawan. Mereka tidak sanggup mengaktifkan kolbunya, sang rasa itu. Maka dia menggunakan teks yang diwariskan oleh Nabi dalam bentuk wahyu. Jadi wahyu yang tadi turun ke kolbu Nabi diturunkan menjadi teks. Teks ini dijadikan panduan oleh kelompok uqala. Terlihat? Yang masih mengikuti metodologi kenabian awal itu aulia. Karena uqala tidak sanggup, uqala ini bisa fuqaha, muhaddisin, usuli, filosof. Mereka ini nggak sanggup. Maka mereka cukup berpegang dengan teks. Coba lihat, tinggian mana aulia atau uqala? Akal aulia atau akalnya uqala? Akalnya aulia. Karena dia dekat dengan kenabian. Dan yang terakhir, itulah kelompok awam, muqallidun, orang-orang yang taklid. Nah, taklid ini tinggal milih, antum mau ngikut yang mana? Ngikutin uqala atau ngikutin aulia? Karena nggak mungkin langsung ke Nabi, nggak sanggup. Nggak ada yang sanggup. Ini yang disebut sanad akal. Akal pun bersanad. Sanad kita ke uqala, ahli akal, ahli fikir, atau ke aulia. Kalau saya mengambil dua-duanya. Jadi dalam bab ilmu hadis, kita menggunakan ilmu para uqala. Ilmu usul, ilmu akidah, ilmu kalam, semuanya uqala. Jadi jangan heran kalau ilmu aulia ini sering ditiadakan, dinafikan, dibantah oleh kelompok uqala ini. Meskipun dia pakai teks, meskipun dia bertorikot, meskipun dia mungkin sudah jadi mursyid. Kalau levelnya baru di uqala, apa kata kitab? Kitabnya bukan kitab-kitabnya aulia, kitabnya cuma kitab-kitab. Maka kalaupun dia baca kitab aulia, dia nggak ngerti apa yang dimaksud. Kalau mereka ngerti, waduh. Contoh nih, dalam Al-Insan Al-Kamil Al-Jili. Apa kata Imam Al-Jili? Saya melihat guruku Ismail Al-Jabarti. Ismail Al-Jabarti itu ada generasi yang senior dan junior. Ini yang senior. Dia mengalami apa yang pernah dialami oleh Shibli. Imam Shibli, coba antum kaget ini teks kalau ada. Apa kata Shibli? Ishhadu anni Rasulullah, kata Shibli. Kan bahlul itu kalau orang sekarang ngomong, wah ini kufur ini. Saksikan bahwa aku Rasulullah, kata Shibli. Tapi murid Shibli faham apa yang terjadi pada Shibli. Itu ngomong bukan Shibli. Imam Shibli lagi sakar, lagi mabuk. Seakan-akan dia seperti orang di teater, terlalu menghayati bagaimana hadis-hadis Nabi mengatakan aku Rasulullah. Sampailah dia kemudian menghayati rasa itu, terkalamkan. Jadi dia itu sedang merepetisi kalam Nabi, cuma bukan dengan kesadaran ini, tapi dengan kerinduan yang dahsyat.
Muridnya melihat, lah ini bukan Syibli yang aku kenal. Inilah waris Nabi, nur Nabi yang ngomong. Jadi yang ngomong saat itu bukan Syibli, tapi kewarisan Nabi yang muncul di dalamnya. Nur itu yang berbicara. Kalau Syibli mah bukan Rasulullah. Makanya muridnya tidak mengkafirkan Syibli. Ya kan? Ibnu Taimiyah tidak pernah mengkafirkan Syibli. Bahkan mengatakan ma'fuun anhu. Dia memaafkan. Ibnu Taimiyah bisa maafin Syibli loh. Ini kok ada orang tarekat nggak paham maksud ulama tarekat yang lain terus mengkafirkannya. Berarti ente lebih bebal dari Ibnu Taimiyah. Ya, parah lah itu. Ya, ngeri aja ngelihatnya. Orang kok takfiri sesama ulama tarekat, sesama pengamal tasawuf. Kan aneh itu. Ya. Ismail Jabarti juga sama. Tapi dia tidak berkalam seperti Syibli. Apa kata Imam Jili? Aku menyaksikan dia ala surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kasih kaidah. Ini bukan hulul, bukan ittihad, bukan reinkarnasi. Selesai kan? Kan orang bayangin, wah dia bayangin hulul ittihad. Ternyata istilah itu muncul belakangan namanya tanazul. Saya menyebutnya bukan tanazul, tawarus. Warisan spirit. Karena al-ulama warasatul anbiya. Maka orang yang mengatakan itu, dia kutub. Bukan karena dia mengatakan itu, tapi karena dia sampai di makom itu, terjadilah hal ini sebagian. Tapi ini nggak terjadi semua orang ya. Nggak di semua kutub terjadi itu. Ini contoh. Karena akalnya Al-Jili sudah dibantu dengan ilham, dia paham apa yang terjadi pada gurunya. Tapi akalnya ukola yang biasa melihat, oh ini Ismail Jabarti sudah mengajarkan reinkarnasi. Dia nggak ngerti, reinkarnasi beda dengan kejadian itu, hal, saker, orang lagi mabuk. Ya. Nah di sini kita perlu ada kebijaksanaan membaca teks apa saja. Ya. Mungkinkah itu terjadi lagi nanti? Mungkin. Nanti kan ketemu lagi ada wali di sudut mana, di kampung mana, di pulau mana, di benua mana. Ngomong begitu kita nggak heran. Itu bukan dia. Karena yang kita tahu dia seorang Ahlus Sunnah. Ya. Kira-kira begitu. Apakah benar Ibn Arabi meremehkan syariat? Karena orang-orang mengatakan tasawufnya Ibn Arabi tasawuf falsafi. Sebenarnya istilah tasawuf falsafi tidak relevan, tidak cocok untuk Ibn Arabi. Dan saya sudah membantah di tesis kita, ini mau cetak, jadi nggak nih? Hah? Mau kita cetak insya Allah, tesis tentang teologi ulama tasawuf Nusantara. Karena istilah Islam Nusantara kan sudah aman ya. Itu tesis dulu dibuat tahun 2009-2010. Ya, dulu belum ada istilah Islam Nusantara. Pas rame nggak jadi cetak. Takut salah paham. Ya, kita ngerti maksud Islam Nusantara itu bukan Islam Jawa, Islam Bugis, Islam Sunda, bukan. Tapi namanya zaman politik. Nah, guru kita yang baru meninggal, Pak Azmuri Azra, orang Muhammadiyah yang tidak menolak Islam Nusantara, dia nggak pernah nolak karena dia ngerti maksudnya. Dia konfirmasi langsung kepada yang membuat, kayak Ma'ruf Amin, ya, dan lain-lain, ya. Jadi orang kalau sudah akalnya hidup, aktif ya seperti beliau lah, Azmuri Azra, ya. Fayanbaghi lil insan ayanzura ayya tariqin yaqsud. Nah, maka manusia harus tahu jalan mana yang dia mau tuju. Jika yang dia mau tuju jalannya mensyukuri Allah yang memberi nikmat dan mencapai asbab-asbab yang membuat sampai ke hadirat Allah, minat taklifat allati la tasih indal aqli illa bin naqal, dengan jalur tugas-tugas amalan yang tidak mungkin didapat akal kecuali dari nakal wahyu. Fala sabila ayamsya ma'u hatta yubsira nur asy-syar'i baina yadayhi yahtadi bih. Tidak mungkin kecuali dia belajar ilmu syariat. Tuh lihat, Ibn Arabi menghormati syariat nggak? Dulu orang buat istilah
tasawuf falsafi Ibnu Arabi, tasawuf yang tidak berdasarkan syariat, tapi berdasarkan filsafat Plato, Plotinus, Neoplotinus. Itu tuduhan besar terhadap Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tidak pernah begitu. Ibnu Arabi yabni tariqatahu ala syara', ya. Beliau selalu membangun tariqahnya berdasarkan ilmu syariat. Paham di situ, ya? Jadi jangan lagi ada pikiran Ibnu Arabi tasawufnya tasawuf falsafi. Tasawuf Ibnu Arabi tasawuf syar'i. Tasawuf Ibnu Arabi tasawuf syar'i, bukan tasawuf falsafi. Dan istilah tasawuf falsafi ini nggak cocok secara ilmu bahasa. Kenapa? Lawannya tasawuf falsafi, tasawuf sunni. Nyambung nggak? Lah sunni jawab lawannya bid'i dong. Tasawuf bid'i, bid'ah, tasawuf sunnah. Kan gitu. Istilah ini sudah dibantah banyak ulama, tapi kok masih dipakai? Karena antum masih pakai buku-buku yang jadul, yang ditulis tahun 70-an, 80-an. Ya. Ya. Kurikulumnya masih kurikulum jadul, padahal bukunya sudah banyak. Masih pakai buku, bagus bukunya, cuma istilah ini harus dihentikan. Karena tidak fair kepada Imam Ibnu Arabi. Kita nggak maksa sih ya, antum boleh pakai. Cuma kalau siapa yang ngaji sama saya jangan pakai itu deh. Ya. Di luar saya boleh, nggak apa-apa. Nah, kita nggak pakai itu lagi. Ya. Ya, bebas mau ikut siapa. Tapi manhaj kita nggak mengatakan itu. Karena penemuan kita, penelusuran kita bertahun-tahun dari 2004 saya membaca Ibnu Arabi sampai sekarang 2022 tidak ada langkah Ibnu Arabi satupun yang keluar dari syariat. Satu pun tidak ada. Kalau ada, coba tunjukin sini. Ya, kita bisa diskusi. Siapa tahu saya salah paham atau sampaian salah paham. Ya, taib. Jadi Ibnu Arabi yabni tariqatahu ala syara'. Ya, jadi tasawufnya tasawuf syar'i. Fa in lam yubsir dzalik amsik inanak wa uqif rasulak وجه رسولا منك بفتيلة الاجتهاد يقيد من سراج الشرع فإذا جاء بها ألقيت على عنان بيده وصار بك إلى السعادة. Kamu sudah berusaha mencari dalam syariat tapi tidak bertemu persoalannya, tidak. Jadi ada suatu persoalan tidak dapat diselesaikan dengan teks-teks yang engkau tahu. Nah, bedakan. Bukan berarti syariatnya tidak mengcover masalah itu, tetapi pengetahuanmu terhadap teks dan syariat tidak mengcover itu. Apa kata beliau? Maka majukanlah rasulan minka bifatilatil ijtihad. Kamu aktifkanlah instrumen baru namanya ijtihad. Namanya ijtihad. Ya. Nah, ijtihad ini orang-orang kampus, orang-orang pesantren ini harus mulai nih ijtihad. Jangan kemudian berhenti. Ijtihad bukan untuk zaman dahulu saja. Coba, persoalan di zaman Imam Syafi'i dan zaman sekarang lebih banyak mana? Yang baru. Maka ijtihad Imam Syafi'i tidak semuanya dapat mengcover semua yang terjadi sekarang. Nah, apa kata beliau? Kamu lihatlah kalam-kalam Nabi, lalu ijtihad Imam terdahulu seperti Imam kita Imam Syafi'i, maka kemudian engkau berijtihad tapi mengikuti pola-pola Nabi dan pola pewaris para Nabi. Ini yang disebut yuqiduha min siraj syara'. Engkau menghidupkan api semangat ijtihad itu dengan bahan-bahan syariat. Bahan-bahan orang-orang yang mengikuti syariat. Ini yang disebut dalam ungkapan ulama kita dulu, Gus Dur sering menggunakan ini, al-akhzu bi qadimil salih, apa? Al-muhafazatu alal qadimis salih wal jalbu wal akhzu bil jadidil aslah. Udah lama nih kita nggak dengar orang baca ini ya. Menjadidah. Jadi melestarikan yang lama, yang relevan, lalu menemukan yang baru. Prinsipnya sama. Seharusnya MUI, kalau di NU itu Bahsul Masail, kalau di
Tarbiyah Islamiyah apa ya? Hisbah, lembaga fatwa, apapun istilahnya. Ini jangan kemudian berkutat untuk masalah yang dulu yang nggak terjadi hari ini lagi, tapi yang sekarang dan besok. Idealnya begitu. Nah, kalau sudah begini, sarabika ila sa'adah, engkau akan berjalan menuju happiness, kebahagiaan. Wah, kayaknya nggak sempat juga nih, segitu aja nih. Wa in salakta tariqa ma'rifatil ma'bud wa haqa'iqa al-wujud wa tasir nur syar'i annahu min al-haq fala yahtaju fi dhalika ila an-nur syar'i bal al-aqlu lahu al-bahthu ala dhalik wa taftish ala al-anwar allati tahtadi biha ila dhalika al-maqam wa amsik inanaka waqif makanak wa arsilhu baridan yabhath an hadha an-nur al-burhani wa ad-dalil al-fikri fa idha wajadahu حصل عليه عرفت أن ذلك النور الشرعي الذي يهتدي به حق وأنه موصل إلى سعادة الأبدية والدرجات. Ya, jika engkau menempuh jalan pengenalan terhadap Allah yang maha disembah dan hakikat wujud dan pentasihan nur syara' bahwasannya dia dari al-haq, fala yahtaju fi dzalika ila nur syar'i bal al-aqlahu al-bahthu ala dzalik. Maka tidak perlu kepada teks-teks biasa, tapi dia memerlukan tidak hanya sekedar teks biasa kalau diterjemahkan secara umum, dia memerlukan akal yang lebih. Maksudnya gini, kebanyakan orang terjebak kepada apa yang kita sebut hari ini menghafal teks, bukan memahami teks. Padahal memahami teks itulah pesan teks yang sebenarnya. Coba ada dua orang berdiri, satu hafiz Quran, satu paham Quran. Mana yang paling dibutuhkan di dunia ini? Tapi kalau nggak ada yang hafiz Quran, gimana? Siapa yang mimpin sholat? Ya kan? Dia orang ini sama-sama diperlukan. Tentu lebih afdol dia hafiz plus dia faham. Itulah mujtahid. Dan mujtahid nggak mesti hafal semua ayat, cukup ayat-ayat hukum. Jika dia ahli fikih, ayat-ayat hukum ada sekitar 400. Jika dia ahli akidah, ada sekian ratus. Jika yang perlu ya, sebenarnya semua ayat itu perlu, tapi ada yang lebih urgent gitu. Begitu juga tentang bab tasawuf dan lain sebagainya. Contoh, kalau mau melakukan eksperimen di lab, perlu pakai dalil Quran, Sunnah? Enggak ketemu ayatnya. Ayatnya cuma mengatakan afala ta'qilun. Sudah cukup. Kita pakai prinsip ini, lalu kita gunakan akal sepenuhnya. Maksud Imam Ibn Arabi, jangan sampai hafalanmu terhadap nurus syara' menghalangi kedewasaan akalmu. Kebanyakan orang salah paham, ya. Udahlah cukup Quran Sunnah aja, kita nggak usah lagi ngurang eksperimen, itu nggak benar. Contohnya nih, di Quran Sunnah, di Sunnah misalnya ada lafaz alaikum bil habbati sauda, hendaklah kamu konsumsi habatus sauda. Cukup di situ? Enggak, udah ini kita taruh kitabnya, kita eksperimen. Apa sebenarnya yang terjadi pada orang yang konsumsi habatus sauda? Nah, itu eksperimen. Itu namanya akal. Tajribiyah aqliyah. Baru muncul disebut an-nur al-burhani wa dalil fikri. Jadi ini bukan dua hal yang perlu dipertentangkan ya, antara hafalan dan analisa. Maka Imam Ghazali membagi ilmu jadi 3. Ilmu hafalan, ilmu analisa, gabungan hafalan dan analisa. Itu ada di kitab beliau ya. Ada di Ar-Risalah Al-Dunia, ada di beberapa mukadimah kitab yang lain. Hafalan, terus analisa. Analisa ini ada analisa akal murni, ada analisa terapan. Akal murni melahirkan ilmu akidah, ilmu usul fikih. Akal terapan melahirkan orang-orang lab. Maka saya dengan penuh keinsafan menyebut peneliti-peneliti yang mereka murni meneliti itu ulama. Peneliti biologi,
peneliti fisika, peneliti alam-alam itu ulama. Nanti mereka mentok akan mengenal Allah SWT. Gitu, ya. Adakah arogansi di mereka? Ya, sebagaimana di usul fikih ada orang yang arogan, ada orang berdebat, ada yang saling bantah-bantah, sama di sini juga saling bantah. Tapi ingatnya apa? Saya mengkonsumsi habatus sauda bukan karena hasil eksperimen si ulama farmasi saja, tapi karena basicnya mengikuti Rasulullah SAW, yang itu cuma motivasi, tapi niat awalnya mengikuti Rasulullah SAW, gitu. Jadi seandainya nanti ada penemuan bahwa habatus sauda itu bermanfaat, itu tidak akan menambah iman saya. Ada penemuan bahwa habatus sauda tidak menyembuhkan, juga tidak akan membatalkan keyakinan saya kepada Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Pahamnya adab-adabnya? Ya. Dia menyebut istilah ini dengan An-Nur Al-Burhani wad-Dalil Al-Fikri. Jadi jangan heran, jurnal-jurnal kedokteran sekarang itu, antara satu jurnal lain itu ada perbedaan yang luar biasa. Contoh nih, ada orang yang meneliti air yang dimantrakan. Hasil penelitian ternyata ada yang meneliti bahwa itu muncul kristal-kristal secara mikro. Dilihat dengan benda yang bisa memperbesar kelihatan. Tapi ada yang membantah, mengatakan, yang meneliti dia bukan seorang dokter, bukan ini. Lalu mereka menemukan sesuatu yang lain. Nah, ini tabiatnya ilmu tajribiyah, ilmu eksperimen, ya. Eksperimen itu kebenarannya juz'i, parsial. Jadi dia terbagi-bagi. Jika di sini berantem, bukan berarti asalnya batal. Penemuannya aja yang beda. Maka nanti jika ada orang dibacakan ayat Quran kepada air, sembuh. Ada yang dibacain nggak sembuh, itu bukan salah baca Qurannya. Itu masalahnya di eksperimennya. Apa kata beliau di ujung? Ya, halaman 12. Wa illam tataqaddam laka hadhil ma'rifah saraita fi zulmil jahala wa khabatta fi ashwa muslimah amya haitsu la zilla wa la ma'u fahlakta fi nafsika wa halakta man i'tanaka wa tabi'aka fabhasu an hadaini an-nurain waqtadu bi hadaini al-'alamain tarshudu insyaallah. Jadi yang dia sebut tadi ad-dalil ad-nur al-burhani, cahaya burhan. Burhan itu pembuktian. Ad-dalil al-fikri, dalil-dalil rasio. Kalau orang tanya, mana dalilnya? Dalam Sahih Bukhari, bab ini, itu namanya dalil naqli, dalil nas. Dalil nas ini, kalau bagi ulama-ulama terapan tadi, ukala, itu mesti diuji. Mereka harus diuji. Contohnya ada riwayat, jika lalar masuk ke dalam air, terbenam, maka ambil lalarnya, benamkan dengan sayapnya setelah lagi. Lu megang sayapnya kayak sulit. Mana sayap yang tadi masuk, mana sayap yang tadi nggak masuk. Karena di salah satu sayapnya ada racun, ada bakteri, ada penyakit. Di yang satu lagi ada penawarnya. Dan begitu di hadisnya. Hadis Bukhari loh, sahih. Saya percaya Nabi tidak akan salah. Tapi mungkinkah ada rawi yang keliru? Bisa jadi. Atau mungkin eksperimen saya yang belum nyampe. Gitu. Siapa tahu saya belum eksperimen. Sampai hari ini kan belum ada yang eksperimen kan? Mesti ngoceh-ngoceh aja yang ada. Oke. Ini contoh bahwa kalau cuma teks, ini namanya nur syar'i. Nur syar'i. Jangan berhenti di hafalan teks, pengetahuan terhadap indeks hafalan, indeks dalil. Harus masuk kepada dunia eksperimen. Eksperimen itu menghasilkan temuan-temuan, kesimpulannya tadi hipotesa menjadi tesis, tesisnya itu disebut An-Nur Al-Burhan, disebut burhan. Ya, prosesnya itu disebut dengan tajribah. Ya, boleh juga disebut dengan ad-dalil al-fikri. Gitu ya. Jadi ada burhani, ada syar'i.
Apa kata beliau? Jika demikian, burhani dan fikri ini fabhathu hendaklah engkau menggunakannya. Jika engkau tidak mengikutinya, maka engkau akan khabatta fi aswa' muzlimah amya haitsu la dilla wala ma. Inilah penyebab Islam atau agama manapun, bangsa manapun menjadi mundur. Bukan Ghazali, bukan Ibnu Sina, bukan Ar-Razi, bukan Ibnu Taimiyah, bukan Muhammad bin Wahab, bukan Abul Hasan Asy'ari, bukan. Masalahnya itu dia tidak memanfaatkan Al-Burhani dan Al-Fikri. Akhirnya gerakannya cuma gerakan hafalan, dan sekarang mulai terjadi lagi. Orang gerakan hafalan di mana-mana, ya. Dan sekarang orang nggak minat lagi untuk eksperimen. Kalau ada yang eksperimen diejek. Dan antum coba lihat, hampir semua orang yang eksperimen yang baru-baru dulu itu disebut gila. Contoh Ibnul Haytham. Ibnul Haytham disebut gila dulu. Disebut gila. Dia seorang arsitek dan juga penemu optik. Karena arsitek dia gagal, jadi dia itu sedang membangun cara supaya sungai Nil tidak tumpah ruah dan bikin banjir. Rajanya kecewa, dia mau ditangkap, dia pura-pura gila. Emang orangnya separuh-separuh gila gitu ya, memang gila. Dia punya imajinasi, tapi imajinasi dia ini nggak kewujud. Teamworknya nggak bekerja, akhirnya gagal. Sungai Nil nggak tetap kemudian meluap. Ibnul Haytham dicari-cari oleh tentara, polisi di zaman itu, kemudian mau ditangkap. Tapi dia kayak orang gila, pakai baju comang-camping, ngomong-ngomong sendiri, nggak pakai serbannya dicopot. Coba lihat, kalau orang gila kan gitu kan, rambutnya diacak-acak, nanti siapa ya, ngomong sendiri. Dalam batin dia, gue selamat. Meninggal rajanya, jadi dia hitung, ini raja bakal meninggal karena udah sakit, stres, mati. Itu ada sekian berapa tahun, dia kemudian pulang ke rumah, dia potong rambutnya, dia rapiin jenggotnya, pakai lagi serban kayak biasa, jubah kayak biasa, lalu dia melakukan eksperimen terhadap optik. Maka bapak optik yang membuat kita punya kamera hari ini, kacamata hari ini, itu adalah Ibnul Haytham. Dan dia disebut gila di zamannya. Pernah juga pura-pura gila. Ini orang Ibnul Haytham. Baik. Ujungnya beliau mengatakan fabhathu an hadaini nurain. Maka carilah dua nur ini. Ya. Dua nur ini, nur syar'i dan nur double tadi apa? Burhani dan fikri. Dua nur ini enggak boleh dipisah. Syar'i jalan, burhani fikri jalan. Ya. Waqtadu bihadainil alamain tarshudu insyaallah. Engkau gunakanlah itu, ikutilah itu, insyaallah engkau akan mendapatkan jalan yang lurus. Kira-kira itu pengantar Imam Ibn Arabi untuk kitab Al-Inbah. Semoga tidak pusing. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.